Aksi pembelian kembali saham atau buyback cenderung berkorelasi positif terhadap pergerakan harga saham. Karena dengan perusahaan membeli sahamnya sendiri ini, menunjukkan kepercayaan manajemen perusahaan yang tinggi, akan prospek kinerja perusahaan tetap positif ke depan. Pada video ini, kita akan membahas 10 daftar saham yang telah mendapatkan restu pemegang saham, maupun yang masih berencana melaksanakan buyback. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu channel ini, dan informasi pada video ini tidak bermaksud untuk mengajak membeli dan menjual saham. Pertama adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Pasca melaksanakan RUPS pada 15 Mei 2023 lalu, SRTG mengumumkan persetujuan untuk melakukan buyback. Anggaran yang digelontorkan untuk mendukung aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya mencapai 150 miliar rupiah, atau setara dengan menyerap 50 juta lembar saham. Buyback akan berlangsung selambat-lambatnya pada 30 Juni 2024 sejak persetujuan dalam RUPS. Pada saat video ini dibuat harga saham SRTG berada di harga 1.550, sudah turun sebanyak 18,21% selama 1 bulan terakhir ini. Apakah harga sahamnya memang sengaja diturunkan, supaya manajemen bisa beli di harga lebih murah? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kedua adalah PT Siloam International Hospitals Tbk. Silo diketahui berencana melakukan pembelian saham kembali pada periode 25 Mei 2023, sampai dengan 25 Agustus 2023. Dengan dana yang dikeluarkan mencapai 50 miliar rupiah, atau sebanyak-banyaknya bisa menyerap 30 juta lembar saham. Dana hasil buyback rencana akan digunakan kepada manajemen dan karyawan sebagai pelaksanaan program MISOP. Pada saat video ini dibuat, harga saham Silo berada di harga 1.600-an, turun sebanyak 4,62% selama 1 bulan terakhir ini. Ketiga adalah PT Japfa Comfort Indonesia Tbk. JPFA diketahui telah mendapatkan restu pemegang saham untuk melaksanakan buyback pada RUPS 5 April 2023 lalu. Dana yang akan digelontorkan maksimal 350 miliar rupiah, dengan potensi penyerapan kepemilikan saham mencapai 1,5% dari total modal yang ditempatkan. Periode pelaksanaannya akan dimulai pada 6 April 2023 ini, sampai tahun depan yaitu pada 31 Maret 2024. Pada saat video ini dibuat, harga saham JPFA berada di harga 1.100 hingga 1.200-an, sudah naik sebanyak 14,90% selama 1 bulan terakhir ini. Keempat, adalah PT Matahari Department Store Tbk. Setelah mendapatkan restu pemegang saham pada 29 Maret 2023 lalu, LPPF akan melakukan buyback dengan dana sebesar 200 miliar rupiah. Aksi ini akan menyerap sekitar 10% dari total modal yang ditempatkan perseroan. Menurut manajemen, pembelian kembali saham ini akan dibatasi dengan harga maksimal Rp7.900 per lembar saham, sesuai dengan ketentuan POJK 30/2017. Pada saat video ini dibuat, harga saham LPPF berada di harga 3.700-an, turun sebanyak 8,64% selama 1 bulan terakhir ini. Kelima, adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. MDKA juga berencana melakukan buyback sebanyak-banyaknya 0,5% dari modal yang disetor, dan ditempatkan ke perseroan atau setara maksimal 120,55 juta lembar saham, dengan dana yang dikeluarkan mencapai 600 miliar rupiah. Menurut manajemen, aksi buyback paling lambat akan dilaksanakan 18 bulan setelah disetujui pada RUPS yang akan diadakan pada 21 Juni 2023 mendatang. Pada saat video ini dibuat, harga saham MDKA berada di harga Rp3.000 per lembar saham, sudah turun sebanyak 23,86% selama 1 bulan terakhir ini. Keenam, adalah PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Tbk juga diketahui akan membeli sahamnya dengan anggaran paling banyak sebesar 2,5 triliun rupiah. Aksi ini akan menyerap sebanyak-banyaknya 1,13 miliar lembar saham, atau setara 5% dari modal yang ditempatkan perseroan. Buyback akan dilaksanakan pada periode 4 Mei 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023. Pada saat video ini dibuat, harga saham Tbk berada di harga 2.100-an, naik tipis sebanyak 3,40% selama 1 bulan terakhir ini. Ketujuh, adalah PT Medco Energi Internasional Tbk. MEDC akan melakukan aksi korporasi buyback sebanyak-banyaknya 100 juta lembar, atau setara 0,39% dari total modal ditempatkan dan disetor. Dana yang disiapkan diperkirakan sekitar 120 miliar rupiah, dan akan dilaksanakan paling lambat 18 bulan sejak RUPS yang akan dilaksanakan pada 31 Mei 2023 ini. Pada saat video ini dibuat, harga saham MEDC berada di harga Rp900 per lembar saham, sudah turun sebanyak 10,40% selama 1 bulan terakhir ini. Kedelapan, adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk. Amar juga akan melaksanakan buyback dengan dana yang disiapkan mencapai 120 miliar rupiah, dan akan menyerap sekitar 2% dari modal yang ditempatkan. Aksi buyback ini bertujuan sebagai pelaksanaan remunerasi kepada karyawan, setelah Amar melakukan RUPS pada 20 Juni 2023 mendatang. Pada saat video ini dibuat, harga saham Amar berada di harga 300-an, selama year to date. Harga sahamnya sudah naik 28,21%. Kesembilan, adalah PT Provident Investasi Bersama Tbk. Saham dengan kode PALM diketahui akan melakukan buyback, dengan dana yang disiapkan sebesar 80,65 miliar rupiah, atau setara 103,95 juta lembar saham. Aksi korporasi ini masih akan meminta restu pemegang saham dalam RUPS LB, yang rencananya diadakan pada 21 Juni 2023 ini. Pada saat video ini dibuat, harga saham PALM berada di harga Rp500 per lembar saham, sudah turun sebanyak 19,23% selama 1 bulan terakhir ini. Yang terakhir atau ke-10 adalah PT Adaro Energi Tbk. Adaro akan melakukan pembelian kembali saham senilai Rp4 triliun. Hal tersebut telah direstui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023. Periode pembelian saham kembali adalah 18 bulan terhitung sejak 12 Mei 2023. Manajemen mengungkapkan, nilai nominal seluruh saham yang akan di buyback nantinya, tidak melebihi 10% dari modal yang ditempatkan. Aksi korporasi ini telah diumumkan perseroan sejak 4 April 2023 lalu. Mengutip keterbukaan informasi per 4 April 2023, Adaro telah membeli kembali saham sebanyak 1.020.505.100 lembar saham, atau 3,19% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Pada saat video ini dibuat, harga saham Adaro berada di harga Rp2.000 per lembar saham, sudah turun cukup dalam yaitu sebanyak 34,82% selama 1 bulan terakhir ini. Dengan membeli kembali saham, perusahaan mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Hal ini mengakibatkan peningkatan proporsi kepemilikan bagi perusahaan dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, buyback saham seringkali dianggap sebagai tanda bahwa manajemen perusahaan percaya pada prospek masa depan perusahaan. Dalam beberapa kasus, buyback saham dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelebihan kas yang ingin digunakan secara efisien. Demikian informasi daftar 10 saham yang sedang dan akan melakukan buyback, atau membeli kembali sahamnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video analisa saham selanjutnya.